Halo guys, kembali lagi di Platai Channel. Dan lama gak buat video, kali ini kita akan buat video tentang servis HP ya. Jadi HP saya Vivo V21 kemarin itu pecah layarnya, dan akan saya servis di tempat servis itu ternyata biayanya mahal. Dia mintanya 1.200.000, itu deket sini ya, deket alun-alun tempat saya itu. Dan tetap saja dengan harga segitu fingerprintnya nggak bisa dipakai ya, hanya bisa pakai sandi dan juga face unlock saja, untuk fingerprintnya nggak bisa. Nah, karena biayanya mahal sekali, dan kalau yang mau asli itu katanya hampir 2 juta kan dapat HP baru tuh. Akhirnya nggak jadi, saya ambil setelah nginep di sana 1 minggu ya, dan saya cari sendiri LCD untuk Vivo V20 di Shopee, dan alhamdulillah dapat harga di 420 ya, walaupun ori KW dalam artian ya fingerprintnya tetap nggak bisa. Jadi HP-HP yang ada fingerprint itu kalau rusak hati-hati ya, lebih mahal biayanya, dan pasti dan ini di servisnya nggak sempurna. Dan ini kita unboxing, yang kita beli dikirim dalam waktu 4 hari ya. Dan ini layarnya seperti ini, bagus sih, teman bezelnya agak tebal ya daripada yang asli. Nah, kita udah datang dan kita akan bongkar dulu HP-nya. Ini rekod video pertama tadi hilang waktu bongkar bagian belakangnya. Itu sama aja sebenarnya, kita butuhkan alatnya, yaitu hard dryer, terus kemudian cutter dan bekas SIM card ya untuk membuka lem-lemnya. Di pinggir-pinggirnya itu yang akan kita buka, kita panasin dulu hair dryer biar lemnya ringan, biar lemnya itu bisa ngelotok ya, biar lemnya lembek. Kemudian kita siapkan juga tray kecil untuk membuka baut-baut yang ada di sana. Setelah kita buka bagian belakang, kemudian kita lepas baut-bautnya seperti ini ya. Dan jangan lupa juga lepas baterai. Sebenarnya untuk di HP ini tanpa lepas baterai bisa sih, di Vivo V20, cuman lebih amannya lepas baterai juga, tidak masalah, karena takutnya terjadi konsleting, nanti LCD-nya rusak. Nah, kita lepas baterainya dan kita bongkar. Setelah kita lepas semuanya untuk baut-bautnya, kita lepas itu bezel pinggirnya itu, frame pinggirnya itu ya, hati-hati karena riskan sekali patah. Nah, setelah itu baru kita lepas bagian LCD-nya. Jangan lupa dipanasin biar lebih mudah. Untuk pertama kali kalau susah congkel pakai cutter ya, kalau susah, tapi hati-hati jangan sampai ada bekasnya, karena kalau sampai kena frame-nya pinggir ada bekas cutter kan jelek gitu ya. Nah, sambil kita panasi, kita buka dari pinggir. Nanti kalau sudah ada lubang, kita teruskan dengan bekas kartu ya, kalau nggak ada alatnya khusus. Kalau beli alatnya khusus kan kalau cuma satu HP rugi juga ya. Nah, ini daripada servis di luar harganya mahal, kita coba-coba aja karena tutorialnya di YouTube sudah banyak sekali. Nah, seperti ini. Sambil kita panasin, kita lepas lemnya dengan cara mencongkel pakai kartu atau bahan yang lebih lunak. Nah, ini saya juga sambil nonton YouTube ya, karena bagaimana melepasnya itu biar pas, nggak nanti kabel-kabelnya nggak rusak, maka kita harus sambil nonton YouTube juga. Nah, kalau ada pinset sangat membantu untuk melepas soket-soket yang ada ya. Ini baterainya dilem kanan kiri pakai solatif itu, jadi kita harus membukanya pelan-pelan. Nanti kalau nggak pelan nanti baterainya bisa rusak ya. Oke, setelah kita lepas, kemudian di situ aman-aman aja, nggak ada apa-apa ya. Kemudian kita coba lepas LCD-nya. Setiap kali LCD-nya susah dilepas, jangan lupa untuk melunakkan lemnya pakai hair dryer. Hair dryer yang biasa kita pakai di rumah itulah alatnya ya. Nah, setelah bisa dibuka nanti seperti ini. Ini sudah bisa dibuka. Nah, bagian pojok itu, pojok yang bawah yang kanan itu letak kabelnya ya, yang menghubungkan kabel ke CPU-nya. Itu harus kita lepas dulu soketnya. Hati-hati melepas soket karena bisa cepat rusak juga kan, soketnya riskan sekali, ringkih ya. Nah, setelah kita lepas agak kita penggangin biar soketnya bisa keluar, dan LCD-nya yang lama bisa kita keluarkan. Dan jangan lupa membersihkan bekas-bekas lem yang ada atau lem yang lama, agar LCD baru bisa masuk secara sempurna ya. Kalau nggak dibersihkan,
LCD-nya yang baru nanti susah, nggak bisa masuk secara sempurna. Oke. Nah, itu juga kertasnya itu kalau nggak kita bersihkan nanti mengganjal juga ya, walaupun tipis, soalnya LCD-nya harus benar-benar bersih. Begitu juga yang ada di HP-nya, yang ada di frame-nya juga harus bersih. Nah, ini lem saya beli itu udah lama dan ternyata sudah mengeras, nggak bisa dipakai ya. Nah, ada lem khusus sih untuk mengelem itu. Sebenarnya kalau nggak ada lem khusus, pakai Solatip bolak-balik juga lumayan, atau pakai lem yang ada juga bisa ya. Atau kalau nggak gitu, lem yang lama itu nanti kita panasin dia masih rekat kok. Jadi nggak usah dilem juga, sebenarnya masih aman-aman saja. Karena ini lemnya rusak, akhirnya saya potong di tengah dan saya ambil yang bagian yang masih lunak atau masih lembek, dan kita leletkan pakai alat pinset ini ya, jangan ditiru ini. Nah, kita leletkan di pojok-pojoknya aja biar kuat. Sebenarnya kalau masih bagus lemnya ya merata itu lebih kuat lagi gitu. Tapi enggak gitu pun kuat lah. Nanti kita bisa lunakkan lem yang lama yang keras itu pakai hair dryer biar lunak dan keras lagi dan menempel LCD-nya. Karena LCD depan itu harus benar-benar masangnya harus benar-benar kokoh ya, karena dia yang disentuh-sentuh, kalau enggak gitu nanti cepat rusak lagi. Kalau ada rongga-rongga atau ada dipencet itu ada goyangan, itu nanti cepat rusak lagi ya. Oke. Kita pasang pelan-pelan LCD-nya dan kita rapatkan di bagian soket-soketnya itu. Jangan lupa mengembalikan soket. Kalau soketnya nggak dikembalikan, soket bagian sini itu ada antena, ada LCD, itu kalau nggak kita kembalikan nanti nggak nyala ya. Nah, ini sebenarnya solusi murah daripada servis di tempat servis, itu kan memang agak mahal ya. Ya ini kita beli modalnya aja 420 seperti ini, kalau diserviskan di tempat servis itu bisa 1.200.000. Biayanya aja lebih mahal, biaya servisnya lebih mahal daripada barangnya. Nah, ini kalau kita bisa, dan sekarang itu di YouTube ada semuanya kok dan mudah sekali. Nah, kita kembalikan lagi untuk soket-soketnya dan untuk itu baut-bautnya. Tray-nya kecil banget ya, siapkan tray yang kecil, tray plus yang kecil itu udah cukup, sama pinset itu kalau nggak ada pinset juga nggak apa-apa sih. Nah, kita kencengkan dulu bagian bawah, di situ ada soket untuk charging, untuk yang lain-lainnya di situ semuanya harus terpasang rapi dan kuat. Kita jangan lupa murnya atau bautnya itu dikembalikan semuanya ke tempatnya masing-masing ya. Nah, ini aku sempat kelupaan tadi waktu memasukkan baut itu, frame-nya belum saya masukkan lah. Harusnya memasukkan frame dulu baru memasang baut ya, dan ya kita ulangi lagi karena kelupaan. Nah, ini harusnya kita memasukkan frame dulu. Setelah frame dimasukkan, dirapikan pinggir-pinggirnya, kemudian baru kita baut atau murnya kita masukkan biar kenceng ya semuanya. Dirapikan ya pojok-pojoknya, karena pojok yang depan sama belakang itu penting banget, jangan sampai ada rongga di sana. Selain kalau rongga itu mempercepat rusaknya LCD, karena LCD itu kalau sudah HP itu kalau sudah di servis seperti ini, ganti LCD seperti ini, nggak akan awet ya, beda. Kita jatuh dikit pecah, kesenggol apa dikit gampang pecah juga. Jadi hati-hati, juga ada debu-debu nanti bisa masuk ke dalam ya, apalagi HP-nya yang sudah waterproof itu. Kalau sudah ganti seperti ini biasanya sudah waterproofnya hilang, nggak bisa sesempurna pabrik atau pasangan pertama ya. Kalau namanya servis itu pasti ada ganjalannya, tapi kan sayang kadang-kadang HP kalau nggak diservis gini dan beli baru kadang-kadang sayang. Tapi kalau servisnya di tempat servis ya mahal biayanya itu. Nah, setelah itu baru kita masukkan lagi untuk frame yang paling belakang. Jangan lupa dikasih lem ya. Nah, kalau bisa lemnya murah kok. Lemnya ini harganya kalau nggak salah itu Rp6.000 ya, segitu itu. Dan itu gunanya untuk banyak HP ya segitu.
Tapi ya itu tadi, kalau kita jarang menggunakan ya kering juga akhirnya itu, walaupun ditutup dengan sempurna. Nah, jangan lupa siapkan karet. Karetnya nanti untuk setelah dilem itu harus dikaretin paling tidak selama 2 jam ya. Setelah itu dikaretin, kita panasin pinggir-pinggirnya. Tujuannya kalau ada rongga dan ada lem yang mengeras biar melunak dulu. Setelah melunak dia bisa merapat gitu ya. Kemudian kita tekan-tekan sampai rapat. Nah, sebelum kita lem kembali seperti ini ya, jangan lupa dipastikan kalau HP-nya nyala. Caranya gimana? Kita tancapkan chargernya, kalau dia ada getaran dan dia bisa ngecas berarti aman. Atau kita nyalakan HP-nya sebentar sebelum kita paten seperti ini, kalau bisa nyala berarti aman. Kalau sudah nyala berarti kita bisa siapkan semuanya, kita rapikan HP-nya, kita kembalikan seperti semula. Ini ada saya kelupaan, ada yang enggak saya potong. Nah, setelah dikaretin seperti ini, kita panasin pinggir-pinggirnya biar katanya biar semakin rata. Lem-lem yang keras biar melunak dulu, kemudian bisa merekat antara casing, antara LCD. Nah, setelah semuanya rapi, kita tunggu 2 jam sambil kita cas atau kita biarkan saja ya. Ini coba saya cas, bisa enggak? Ternyata bisa ya. Nah, ada logo flashnya bisa, dan ini untuk Vivo ya. Enggak tahu di tempat servis saya kemarin 1 minggu itu ada kenapa kok sudah minta ini update softwarenya, minta ulang lagi. Tapi beruntungnya data-data saya nggak hilang ya, masih ada, tapi kita harus ngupdate sebesar 4 GB. Jadi harus ada koneksi internet ya. Setelah servis biasanya memang minta seperti ini, kalau nggak ada koneksi internet atau pakai data yang mumet lah. 4,3 GB itu terdownload dengan sekitar setengah jam selesai ya, pakai IndiHome. Dan ini hasilnya normal, cuman ya yang nggak bisa ini fingerprintnya memang nggak bisa ya, jadi harus pakai kode password ataupun pakai muka ya, atau face unlock. Nah, untuk semuanya normal dipakai ya. Untuk kamera juga normal, baik kamera depan maupun belakang, karena kamera tidak mengganti ya, yang mengganti hanya LCD saja. Hanya LCD-nya ada sedikit warna yang berbeda, itu pas di jari saya itu, di pojok bawah kanan itu memang ada ya. Dan hasil fotonya pun ya sama aja, memang nggak ganti kamera ya. Nah, ini begitulah cara membenahi HP dengan biaya yang sangat murah, dengan panduan Google atau panduan YouTube, dan kita bisa. Semoga HP kalian yang mati bisa dibenerin sendiri. Oke, ciao.